Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'al ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka yatamisu fihi ilman sa'alallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang berkenaan dengan masalah talak, ya. Nah, semoga pembahasannya minggu lalu berkenaan masalah talak, teman-teman di sini semuanya bisa memahaminya. Ya. Kalau yang belum paham mungkin nanti bisa di review ulang ya. Ada filenya di doyan kajian ya. Ya, di filenya di doyan kajian. Silahkan di-subscribe ya dan juga ya, nanti tinggal dicek saja. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali dalam program fikih munakahat, ya, masih dalam sesuatu yang berhubungan dengan akhir dari pernikahan. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah tolak, kita akan membahas berkenaan hal-hal lain yang semisal dengan tolak. Ya. Kita akan yang pertama akan membahas tentang berkenaan dengan masalah ila. Ya, faslun fi ahkami al-ila. Kita masih menggunakan kitab fikih madzhab Syafi'iyah, ya, menggunakan kitab Fathul Qorib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faslun fi ahkami al-ila. Pasal yang menjelaskan berkenaan dengan hukum ila. Ya, ila. Ada dia. Sini enggak? Ya, al-ila. Al-ila. Di sini ada yang tahu, ada yang pernah mendengar al-ila? Belum ya. Ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang pernikah sampai dengan pasca nikah, nah sekarang kita belajar kelanjutannya. Ya, al-ila. Apa itu al-ila? Ya. Al-ila wa huwa logotan secara bahasa masdarun ala yu'li ilaan idza khalafa. Nah, jadi kalau secara bahasa itu dari kata fi'il ala yu'li ilaan, ya. Kalau antum belajar bahasa tasrifan dari kata fi'il ala yu'li ilaan.
yang artinya adalah halafa. Idza halafa, ketika orang tersebut bersumpah. Wa syar'an, adapun secara dimensi syara adalah halafu jaujin yusihu tolaquhu, yaitu adalah sumpah seorang jauji, sumpah seorang suami yang yasihu, yang sah, suami yang sah. Tolaquhu, menjatuhkan talak. Liyamtani'a min wat'i jaujatihi, bahwa ia tidak akan mewat'i itu artinya menyetubuhi, ya, atau bergaul dengan istrinya. Fi kubuliha mutlaqon, ya, pada bagian kemaluan dari si istrinya tersebut secara mutlak. Au fauqa arba'ati ashurin, atau dalam lebih dari 4 bulan. Ya, jadi ila adalah sumpah seorang suami yang sah menjatuhkan talak bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya, ya, pada bagian, ya, tentunya pada bagian kemaluannya secara mutlak atau dalam masa lebih dari 4 bulan. Au fauqa arba'ati ashurin. Ya. Nah, ini seperti apa sih? Ya, kalau dalam ayat Al-Qur'an itu ayat Al-Baqarah ayat 226. Ya, dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengilah istrinya, tarobusu arba'ati ashur, ya, harus menunggu 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ilah itu adalah kalimat sumpah, ya, yang dijatuhkan oleh suami yang sah. Nah, kenapa ini terjadi? Bisa terjadi. Bisa terjadi ketika misalnya sang suami itu dalam keadaan marah. Ya, kemudian dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan menggauli kamu selama lebih dari 4 bulan. Ya, kenapa 4 bulan? Harus lebih daripada 4 bulan karena ini nanti ada hubungannya dengan masalah masalah tentang clearnya rahim seorang wanita itu. Makanya kita mengenal masa iddah, ya. Yang juga sama seperti itu. Ya, jadi dalam pensyariatannya kalau orang yang mau bersumpah, ya, suami tersebut itu harus minimal masanya lebih dari 4 bulan dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi atau menggauli istrinya. Ya. Nah, jadi ini itu ada gitu. Ini itu terjadi gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat prakteknya seperti apa sih? Ya. Dalam kitab ini jelaskan wa idza halafa, dan apabila seorang suami itu bersumpah an la yata'a jaujatuhu, tidak akan menyetubuhi, ya, si istrinya tersebut, baik mutlakon au muddat, baik itu dia dengan waktu tertentu ataupun secara mutlak selamanya maksudnya, ya. Ai wata'u muqayyadan bimuddatin taridu alal arba'ati ashurin fahuwa ay halifu mazkurun mu'lin min zaujatihi. Nah, jadi maka orang tersebut itu tidak menyetubui istrinya itu, ya, lebih dari 4 bulan, minimalnya lebih dari 4 bulan, ya. Maka
sawaun halafa billahi ta'ala, kemudian dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, au bi sifatin, ataupun juga dengan salah satu sifatnya. Ya. Au ala qawata'a jaujatihi, ataupun juga dengan menggantungkan sumpahnya tersebut, ya, misalnya dengan bitolakin, dengan talak, au itkin, atau juga dengan bisa memerdekakan budak. Kaqaulihi in wa ta'atuku fa anti tolikun au fa abdi hurun. Nah, jadi misalnya contohnya kalimatnya gini. Demi Allah misalnya, aku bersumpah atas nama Allah, baik itu dengan nama Allah langsung ataupun juga dia bersumpah dengan sifat-sifat dari Allah. Misalnya demi Rohman Rohimnya Allah, misalnya seperti itu. Ya, menggunakan sifat Allah itu juga boleh. Kemudian aku berkata bahwasanya aku tidak akan, ya, menyetubuhimu selama 4 bulan lebih, ataupun juga dengan bisa menggantungkannya. Misalnya, jika aku menyetubuhimu, maka engkau akan tertalak. Udah? Belum masuk. Ya. Nah, jadi ilah itu adalah kalimat sumpah intinya yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya, yang sah, ya, dengan jangka waktu tertentu ataupun secara mutlak. Itu ya, secara mutlak. Bahkan dia bisa menggantungkan sumpahnya tersebut. Misalnya, ketika misalnya tadi dia kan artinya dia itu akan menjauhi atau bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maka kalau dia menggauli istrinya, maka dia juga bisa menggantungkan, ya, si sumpah tersebut dengan dengan konsekuensi lainnya. Misalnya tadi kita menyebutkan, jika aku nanti misalnya adalah menyetubuhi kamu lagi, maka engkau tertalak. Ya, atau misalnya maka aku akan memerdekakan budak, misalnya seperti itu. Ya, ataupun juga dengan kalimat yang tadi bisa menggantungkan dengan yang lainnya. Misalnya, ketika tadi aku sudah menyumpahi istriku untuk tidak menyetubuhinya, misalnya aku akan mewati kamu atau aku akan menyetubuhi kamu, maka aku harus melakukan sholat. Nah, seperti nazarnya dia, seperti nazarnya. Maka si nazar ini itu harus dilaksanakan, ya, ketika dia justru menyetubuhinya, tapi maka dia malahan harus melakukan nazarnya tersebut. Ya. Nah, kemudian konsekuensi dari sumpah tersebut apa? Maka wa yu'ajjilu lahu ayyuhmalu mu'li hatman khurron kana au abdan fi jaujatihi mutiqatin lil wati. Jadi bagi orang yang sudah bersumpah itu, maka dia wajib diberikan tenggang waktu terhadap lelakinya, terhadap suaminya tersebut, ya, ketika melakukan sumpah ilah itu adalah 4 bulan. Ya. Baik laki-laki itu berstatus merdeka ataupun budak. Ya. In sa'al tazalika arba'ata ashur, yaitu adalah dengan waktu 4 bulan. Nah, jadi konsekuensi ilah itu ya dilakukan, disebut ilah ketika dia bersumpahnya harus 4 bulan. Nah, jadi ilah itu punya rukun. Bentar ya.
Rukun ilah yang pertama adalah sini ya, bahasa Indonesia aja. Al-halif. Al-halif itu artinya adalah orang yang bersumpahnya. Berarti ini adalah siapa? Laki-laki. Betul? Kemudian yang kedua adalah al-mahluf bihi. Ya. Al-mahluf bihi. Yaitu yang dijadikan sebagai sumpahnya. Siapa yang jadikan sumpahnya? Yang jadikan sumpahnya siapa? Allah atau sifat-sifat dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mahluf alaihi. Yaitu adalah objek sumpahnya. Ya, objek sumpahnya adalah dia itu tidak akan bersetubuh, tidak akan menggauli atau tidak akan mewat'i. Ya. Kemudian yang keempat, rukunnya ini ya, harus ada masa waktunya. Ya. Harus ada masa waktu. Jadi ilah itu harus ada masa waktunya, minimal adalah 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Enggak boleh 4 bulan pas. 4 bulan lebih. Walaupun lebihnya itu sejenak. Ya. Pokoknya harus lebih dari 4 bulan. Enggak boleh dari kurang dari 4 bulan ataupun 4 bulan pas, tidak boleh. Nah, konsekuensinya ilah itu apa? Nah, wa ibtida'uha, dan pada permulaan waktu fi jaujati, yaitu wanita, min ila'i yang kena sumpah tadi, wa fi roj'i tahi minal roj'ati, maka dia itu seperti orang yang tertalak roj'i. Tertalak roj'i. Masih ingat kemarin talak roj'i? Masih ingat? Talak roj'i itu berarti dia itu masih bisa kembali. Masa waktunya berapa? 3 kali masa suci. Ingat ya? Idahnya 3 kali masa suci. Nah, jadi orang yang ilah, orang tadi si laki-laki tersebut sudah melakukan ilah, maka otomatis seperti dia itu sedang menalak roj. Nah, kemudian summa ba'dal inqidai muddati yukhayyaru al-mu'li bainal fai'ati bi an yulija mu'li hasafah. Nah, jadi gini. Kemudian setelah masa 4 bulannya habis, ya. Masa 4 bulannya habis, masa 4 bulan lebihnya habis, ya. Maka dari situ laki-laki itu akan ditanya. Apakah dia akan kembali kepada istrinya? Akan kembali. Disebut dengan fai'ah. Al-fai'ah. Ada penghapus enggak? Ini bisa.
Ya, al-fai'atu. Al-fai'ah itu artinya adalah si laki-laki itu kembali. Nah, maka nanti setelah masa 4 bulan ini habis, maka si laki-laki itu sudah memilih mau kembali atau seperti apa. Kalau dia tidak kembali berarti dia langsung masuk talak roj'i. Ngerti ya? Ya, kalau ini tidak dilaksanakan maka menjadi talak roj'i. Ya. Nah, kalau dia kembali disebut dengan fai'ah. Fai'ah itu artinya adalah kembali kepada istrinya dengan cara apa? Dengan cara dia kembali menggauli istrinya. Ya, dengan cara menggauli istrinya dan dia harus membayar kafaratu yamin. Membayar kafarot. Membayar kafarot. Jadi dari sini setelah ini habis masa waktunya, dia harus fai'ah dan juga membayar kafarot. Berapa bayaran kafarotnya? Yang pertama adalah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau membebaskan budak. Berat kan? Berat. Nah, oleh karena itu pelajarannya bagi seorang laki-laki janganlah mudah untuk menyumpah. Kemarin kita belajar tentang masalah talak, kita itu tidak boleh untuk gampang mengucapkan. Karena kata Rasulullah, ya, 3 perkara yang ucapannya itu bakal jadi serius walaupun bercanda. Yang pertama adalah nikah, akad nikah. Yang kedua adalah tolak. Yang ketiga adalah rujuk. Walaupun itu diucapkan secara bercanda, maka itu akan qabul, akan masuk, akan diterima gitu ya. Walaupun itu dengan bercanda. Oleh karena itu, illa itu konsekuensinya tadi ketika telah berakhir ditanya suami tersebut mau bagaimana kelanjutannya. Ya. Apabila dia mau kembali fai'ah, berarti dia harus bergaul lagi dengan istrinya, melakukan hubungan suami istri, dan kemudian dia langsung membayar kafarot. Nah, jadi Islam itu di sini melindungi pihak wanita. Ya, kalau tidak mau, maka pilihan keduanya adalah mentalak istrinya. Ya, artinya jatuh talak yang disebut dengan talak apa? Roj'i. Nah, terus bagaimana kalau misalnya si suaminya tersebut kekeh, nggak mau mengambil keputusan? Nah, maka dari sini nantilah wali hakim yang bertindak. Ya. Maka disebutkan dalam kitab ini, fa in imtana'a jauju minal fai'ati wa tolaki, jika suami itu tidak melakukan fai'ah, tidak mau kembali ataupun juga tidak mau mentalak, ya. Posisinya abu-abu, maka di sini sebutkan wa tolaki tolako alai hakimun. Maka apa? Hakimlah yang akan menjatuhkan tolaknya. Tolaqatu wahidatan jauji'iyatan. Maka yang dijatuhkan oleh hakim adalah talak roj'i atau talak satu. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, terus bagaimana cara pembatalannya? Ya tadi, pembatalannya kalau masih dalam masa waktu ini 4 bulan lebih sedikit. Misalnya sebelum 4 bulan si suami berpikir ulang nih. Saya kayaknya nggak bisa nih. Saya pikir saya kayaknya harus kembali di bawah 4 bulan. Ya maka tadi berarti dia masuk fai'ah dan dia harus membayar kafaratu yamin. Begitu ya.
Jadi si 4 bulan ini adalah waktu minimalnya ketika si suami tersebut bersumpah. Kalau misalnya dia bersumpah di bawah 3 bulan, di bawah 4 bulan lebih ini, maka tidak disebut dengan sumpah ila. Maksudnya tidak mempunyai konsekuensi tadi. Ya, harus fai'ah, membayatul kafaratu yamin atau juga talak. Begitu ya? Paham? Paham tuh? Si pusing? Belum kejadian soalnya, nanti kalau udah kejadian baru. Ya jadi kenapa kita belajar seperti ini? Ya memang kalau secara kejadian mungkin jarang, tapi kita harus belajar. Karena ini mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Ya. Nah, jadi misalnya kalau nanti masa waktu 4 bulan yang lebih tidak terjadi, maka terjadi talak roj'i. Artinya berarti nanti si istri itu bakal menambah masa idahnya itu. Apabila hakim yang menentukan hal tersebut, misalnya karena laki-laki itu tidak ada respon misalnya. Paham? Paham gak nih? Masih pusing? Jangan pusing ya. Kita belajar dulu aja. Kalau belum ngerti, dengerin dulu aja. Nanti insya Allah, kalau misalnya kita nanti menghadapi kasusnya baru, oh ini ya kemarin kita bahas gitu. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada faslun fi bayani ahkamu dzihar. Pasal yang menjelaskan hukum-hukum tentang zihar. Ya, zihar. Wa huwa logatan ma'khudu minal dokhri wa syar'an tasbihu jaujatahu goiri ba'in bi'unsa lam takun hilalahu. Jadi zihar. Nah, kita masuk kepada pembahasan lainnya. Ini udah ya? Udah ya? Nah jadi kata adzihar. Adzihar itu dari huruf dha, ha, dan ro. Zihar. Ya semuanya. Ya. Adzihar secara bahasa adalah kata ad-dohru yang artinya adalah punggung. Dan secara sara artinya adalah perkataan suami yang menyerupakan istrinya yang tidak tertalak bain dengan wanita yang tidak halal dinikahinya oleh sang suami tersebut. Ya. Nah, makanya di sini berarti apa? Dia mengatakan sesuatu kepada istrinya dan menyerupakan istrinya tersebut ya dengan wanita yang tidak halal dinikahi oleh sang suami tersebut. Contohnya dalam GTM ini disebutkan adalah wadhahiru an yakula rajulun li jaujatihi anta ala kadokhri ummi. Artinya adalah laki-laki misalnya menyebutkan kepada istrinya, wahai engkau istriku, engkau itu bagiku seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Jadi dia mengibaratkan istri itu seperti ibunya. Karena ibunya itu artinya apa? Tidak halal dinikahi selamanya. Tidak boleh. Gitu ya, hati-hati nih. Ya, dia mengibaratkan istrinya tersebut ya sebagaimana ibunya. Nah ini ada asbabun nuzulnya yang sangat menarik.
Berkenaan dengan zihar ini, ya, ini ada kisah menarik, asbabun nuzulnya. Jadi zihar ini itu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang dia itu mengadu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Yang saya ingat itu si perempuannya itu namanya Khawla. Nah, Khawla ini adalah seorang wanita yang cantik luar biasa. Nah, pada suatu kisah, ya, kedua suami istri ini menceritakan bahwa pada suatu kisah, suatu malam, si istrinya itu dalam sebuah kisah tersebut dia itu sedang haid. Nah, kemudian si istrinya tersebut punten sedang bersujud, tapi bukan bersujud sholat ya, tapi dia sedang bersujud saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia sambil berzikir gitu ya. Nah, kemudian si suaminya ini melihat istrinya tersebut sedang bersujud. Nah, pada saat itu si suaminya ini dalam tanda kutip, ya, dia itu naik birahinya, ya, dia meminta kepada istrinya untuk menggauli istrinya. Nah, tapi pada saat itu si istrinya itu menolak hal tersebut. Ya, karena tadi dia dalam masa larangan. Nah, namun di situ si suaminya karena sudah memuncak syahwatnya, maka akhirnya dia, ya, meletup kemarahannya dan dia mengucapkan kalimat yang tadi. Ya, yaitu mengucapkan bahwa anti ala katoh kadohri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku, saking marahnya. Gara-gara syahwat yang tidak tersampaikan, tidak tersalurkan. Nah, pada zaman dulu, pada zaman masa jahiliyah, orang menzihar itu ada. Jadi zihar itu sudah dipraktekkan sebelum masa Islam datang. Nah, pada saat itu zihar itu maknanya tolak bain. Maknanya tolak bain. Nah, makanya kita belajar hari ini mungkin harus banyak ngulang-ngulang ya. Kalau nggak ngerti tolak bain apa, berarti harus kita cek lagi. Kemarin kita belajar tolak bain. Ya. Jadi artinya dulu itu pada zaman jahiliyah itu, ya, orang mengatakan zihar, ya, itu artinya adalah masuk tolak bain hukumnya. Jadi dia itu mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bahwa ya tidak menceritakan kejadiannya itu, ya, bahwa aku telah menzihar istriku. Maka kata Rasulullah pada saat itu mengatakan hukum pada saat ini adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu zihar itu adalah maknanya tolak bain. Ya, mungkin karena suami istri ini telah menyesal gitu pada saat itu ya. Si suaminya menyesal dan istrinya pun menyesal gitu ya. Maka istrinya pun sama-sama mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah benar apa yang dikatakan suamiku itu, bahwa ketika menzihar itu sama dengan tolak bain? Kata Rasulullah, ya emang seperti itu. Untuk pada saat ini saya belum mendapatkan wahyu yang lainnya. Nah, maka dari situ Khawla ini, ya, Khawla ini akhirnya apa? Dia menggugat Rasulullah SAW. Menggugat Rasulullah. Jadi makhluk yang protes sama Rasulullah itu perempuan. Jadi antum kalau sebagai laki-laki nggak sabar dengan istri antum nggak seberapa, karena Rasulullah pun digugat. Nggak percaya? Lihatlah dalam surat Al-Mujadilah. Asbabun nuzul surat Al-Mujadilah itu karena apa? Perempuan protes kepada
Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bacakan. Nah, ini ada Raf nih. Raf, monggo dibacakan dari ayat pertamanya surat Al-Mujadilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Oke. Itu 3 ayat ya. Nah, 3 ayat itu lihat ya. Kalau antum bisa cek, silakan cek surat Al-Mujadilah dari ayat pertama sampai ayat 4 itu menjelaskan tentang hukum zihar itu ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Nih, kata Allah, sungguh sami'allah, Allah itu telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan, tujadiluka, menggugat. Jadi dia itu ketika mengatakan kata Nabi, ya hukumnya seperti tolak bain, maka apa? Baik Nabi, kalau begitu saya akan sholat, akan berdoa pada Allah, akan saya adukan kepada Allah. Ngeri nggak bilang gitu? Iya ini, makanya ini tujadilu. Ya kalau dalam bahasa itu mujadilah, ada yang mengatakan surat Al-Mujadalah, itu sama aja. Karena kalau dalam tasrif itu kan jadala yujadilu mujadalatan, harusnya mujadalatan. Tapi karena di sini yang objeknya failnya adalah perempuan, maka mujadilah. Nah, itu disebutkan di sini. Jadi Allah itu mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan. Menggugat siapa? Rasulullah SAW. Jadi dia tuh nggak terima gitu. Ketika Rasulullah mengatakan zihar itu sama dengan tolak bain. Haula namanya, haula. Ya. Nah, maka dari situ dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya ya dalam ayat yang tadi kita dengarkan itu Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah Subhanahu wa taala itu mengganti hukum tolak bain tersebut dengan membayar kafaratu yamin. Ya, kafaratnya apa? Dalam ayat keempatnya dijelaskan, yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, kalau dia tidak mampu maka dia harus membeli makan 60 orang miskin. Gitu ya. Nah, jadi haula ini luar biasa. Makanya dulu Umar bin Khattab ya ketika Rasulullah telah wafat, bertemu dengan haula ini, dia itu sangat hormat. Karena apa? Karena dia ayat surat Al-Mujadilah turun. Karena perempuan. Ya, jadi sebagai laki-laki antum harus sabar.
dengan perempuan ya. Rasulullah saja digugat. Jadi kalau antum digugat sama istri antum ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena Rasulullah saja digugat. Ya, bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kamu tahu tidak bahwa orang inilah ya sampai seban situ. Ya, bahwa orang inilah yang menyebabkan surat Al-Mujadilah turun. Maka dari situ apa? Umar bin Khattab itu menyempatkan waktunya selama 3 jam untuk mendengarkan curhatan dari Khawlah itu. Enggak berani dia. Nah, takut nanti ayat tadi bisa turun ya. Nah, oleh karena itu pada saat itu akhirnya zihar yang asalnya konsekuensinya tolak bain diganti menjadi membayar kafaratu yamin. Jadi ketika misalnya ada suami yang marah sampai mengucapkan tadi ya, bahwa engkau seperti punggung ibuku, ya berarti ini kan sudah sangat parah ya, karena menyamakan perempuan itu istri yang halal menjadi haram mutlak. Haramnya haram mutlak ya, karena dengan ibu begitu ya. Ya. Maka dari situ apabila dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus membayar kafaratu yamin. Berapa? Yang pertama harus membebaskan budak. Kalau enggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau itu juga enggak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Begitu ya. Takarnya seperti apa? Cek di bab fikih tentang permasalahan apa? Kemarin kita bahas? Enggak, yang sebelumnya tentang masalah puasa. Masih ingat? Ya. Nah, itu cek lagi ya. Tentang masalah takaran untuk untuk memberi makan orang miskin. Ya. Nah, lanjutan di sini, wal kafaratu, dan kafarat dihar adalah itku raqabatin mu'minan, yaitu adalah membebaskan budak mukmin. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa yu'tabaru syahrani bil hilali, ya. Maka dia harus berpuasa 2 bulan, ya. Walau naqasu kulla min khuma ala salasina yauman. Ya. Jadi dia harus puasa 2 bulan penuh ya. Dari kapan dia melakukannya ataupun dia mau membayar tersebut ya. Walaupun misalnya di sini 1 bulannya itu kurang dari 30 hari. Yang penting 2 bulan. Karena kan kalau dalam bulan Hijriah itu ada yang 29 betul? Ada yang 30 ya. Penanggalan di kita itu memang berbeda dengan penanggalan dari Masehi ya. Nah, wa yakunu shaumuhuma biniyatin kafaratin, maka niat puasanya tersebut harus dengan niat puasa kafarat. Ya. Ya. Maka kalau tidak mampu, maka dia akan membayar 60 orang miskin ya, dengan takaran berapa? 1 mud. Ya. Waktu itu kita pernah bahas ya tentang masalah zakat fitrah. Lihat saja nanti di videonya. Gitu ya. Itu berkenaan dengan masalah zihar. Ya, jadi unik sekali ya tentang masalah zihar ini. Dasbabul urutnya karena apa? Karena ada kisah yang sangat menarik. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi ketika tadi ada laki-laki yang menzihar, suaminya menzihar ya, dengan mengatakan seperti itu, maka dari situ ya konsekuensinya apabila dia ingin kembali, maka di situ harus melakukan kafaratul yamin. Nah, tapi gini ya, para ulama itu ada perbedaan pendapat. Dikarenakan perbedaan urf, tradisi ya. Jadi kalau urfnya orang Arab itu memang mengatakan seperti itu, berarti tandanya ya sudah saking bencinya gitu ya. Tapi bisa saja kalau urfnya orang Indonesia itu tidak seperti itu.
Karena dia menyerupakan perempuan dengan ibunya, artinya apa? Justru memuliakannya. Ngerti nggak sampai sini? Ya, karena kalau urfnya orang Indonesia, tradisinya orang Indonesia, adatnya orang Indonesia itu tidak seperti itu gitu. Nah, jadi ini itu diambil dari adatnya orang Arab sana dulu. Ya, jadi praktek zihar itu memang sudah terjadi di zaman jahiliyah sebelumnya. Nah, maka dari situ, maka para ulama kontemporer itu mengatakan nanti dilihat konteksnya. Si laki-laki tersebut misalnya, karena gini kan, perkataan seperti ini bisa qabul walaupun tadi dengan bercanda. Oleh karena itu, maka nanti ditanyakan konteksnya kepada si laki-laki tersebut. Konteksnya apa ini gitu. Misalnya ketika saya memuji istri saya dengan kamu itu baik seperti mana kebaikan ibuku. Yaitu bukan berarti namanya zihar. Walaupun saya itu mensetarakan istri saya dengan ibunya atau menyerupakan. Gitu ya. Karena ini lihat dari konteks urf atau adat dari setiap daerah. Nah, ini menurut ulama kontemporer ya. Gitu ya. Walaupun secara ulama fuqaha pada dahulu ya sudah sepakat. Makanya dalam melaksanakan zihar dan ilah itu bisa menggunakan bahasa Arab seperti tadi redaksinya ataupun juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu tetap makbul. Yang artinya apa? Para fuqaha itu tidak ada perbedaan pendapat. Nah, ulama kontemporer itu baru mengatakan karena ini bisa menjadi tergantung dari urf, dari tradisi setiap daerah itu berbeda. Itu ya? Gimana? Oh ya, sok silakan. Ya. Dari kata dhuhru punya punggung ya. Nah, jadi kan kalau dari segi bahasa dari zihar itu asal katanya punggung tadi. Nah, apakah tadi setelah dijelaskan menurut kebiasaan setempat mungkin jadi mungkin memang ada perbedaan dari segi ini kan bisa dibilang kinayah saya. Jadi apa sih? Majasnya. Ya, majasnya. Nah, jadi apakah yang dinisbatkan ummi itu zihar itu jatuh apabila dengan ummi saja atau dengan contoh-contoh yang lain, jika pun ada apa saja Ustaz? Takutnya nanti ada yang salah dalam menyebutkan. Ya, tadi kita lihat dari definisi ya, saya ulangi definisi. Wa syar'an, adapun secara definisi tasbihu jauji yaitu menyerupakan istrinya, jaujatu ya, goiro ba'in yaitu menyerupakan istrinya yang tidak tertalak ba'in ya, bi unsa lam yakun halalahu ya, dengan wanita yang tidak halal dinikahi oleh suami tersebut. Berarti objeknya bukan hanya ummi. Misalnya yang sama dengan nasab, misalnya adik sendiri, adik kandung, gitu ya. Kalau kita melihat dari definisi zihar itu. Nah, jadi praktek zihar ini kan sebetulnya muncul dari zaman ketika Islam belum ada gitu kan, sudah ada di masyarakat jahiliyah. Nah, oleh karena itu maka dari sini para ulama melihat dalilnya itu kan karena kebiasaan dari orang Arab itu. Jadi orang Arab itu ketika puncak-puncaknya marah sama suaminya biasa mengucapkan seperti itu. Begitu ya. Nah, oleh karena itu berarti artinya apa? Tidak mesti dengan ibunya saja. Ya, tapi dengan lam takun halalahu. Ya, bil unsa lam takun halalahu. Yaitu dengan wanita yang tidak halal untuk dinikah. Ya tinggal lihat saja nasab antum siapa. Gitu ya. Paham? Baik, kita masuk kepada li'an. Li'an. Bentar.
Faslun fi ahkamil qadzafi wal li'an. Pasal yang menjelaskan hukum qadzaf wal li'an. Wal li'an. Ya, al-li'an. Wa huwa logatan masdarun ma'khudun minal la'ni ay bu'di. Jadi secara bahasa li'an itu artinya adalah jauh atau menjauhi. Ya, artinya menjauhi. Ya. Wa syar'an adapun secara syariat kalimatun mahsusatun ju'ilat hujjatan lil muttari ilal qadzafi man la tokha firasahu wal haqqu arabihi. Dan secara syariat adalah beberapa kalimat tertentu yang dijadikan sebagai hujah bagi orang yang terpaksa menuduh zina terhadap orang yang telah menodai kehormatannya dan mempertemukan cacat padanya. Ya, untuk apa? Hujah. Hujjatun lil muttari. Ya. Nah, jadi li'an adalah kalau secara simpelnya adalah kalimat melaknat, ya. Kalimat saling melaknat. Ya. Di mana kalimat saling melaknat itu adalah sebagai hujah bagi orang yang telah menuduh berzina. Itu ya, itu secara simpelnya seperti itu ya. Nah, dalilnya adalah dalam surat An-Nur ayat 6 dan 8. Tolong dibacakan, Raf. An-Nur ayat 6 sampai dengan 8. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله. Syukran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yarmuna ajwajahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang ya yang menuduh istrinya berzina, walam yakun lahum syuhada, tapi mereka itu tidak mempunyai saksi-saksi. Ya, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri.
ya, kecuali mereka sendiri, fasahadatu ahadihim, ya, maka kesaksian dari masing-masing orang itu arba'atu sahadatin billah, sama dengan 4 kali orang bersumpah atas nama Allah. Innahu laminas shodiqin, sungguh dia termasuk orang yang berkata benar. Wal khamisu, ya, dan yang sumpah yang kelima, ana la'natullahi alaihi in kana minal kazibin, dan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ya. Wa yadra'u an hal adzaba, dan istri itu terhindar dari hukuman, ya, adzaba antas hada arba'ata sahadatin billah, ya, apabila dia juga sama bersumpah selama 4 kali, ya, atas nama Allah, innahu laminal kazibin, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi maksudnya apa? Apabila si perempuan tersebut melakukan sumpah atas nama Allah, maka nanti kan ada hukuman had tuh harusnya. Jadi gini, saya akan bacakan dulu asbabul wurudnya, ya, biar antum paham. Jadi Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah. Nah, Hilal bin Umayyah ini menuduh istrinya, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu Syarik bin Sahma, ya, bahwa istrinya tersebut telah berzina. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, al-bayinatu, maka jelaskan apa dalilnya, au hadun fil dukhrika, atau hukuman had pada punggungmu. Jadi ketika ada laki-laki yang menuduh istrinya itu berzina, kata Rasulullah, al-bayinatu, coba tunjukkan dalilnya, jelaskan. Ya, kalau enggak bisa menunjukkan dalilnya, kalau tidak bisa menunjukkan penjelasannya, maka hati-hati, hukuman had bagi orang yang menuduh berzina. Ini kemuliaan dari apa? Dari hukum Islam, ya. Ya. Kemudian dia berkata, ya Nabiullah, kata dia tuh, jika salah seorang dari kami melihat di atas istrinya adanya seorang laki-laki, maksudnya apa? Dia melihat di sana itu sedang berzina dengan orang lain, summa na'udzubillah. Apakah dia pergi untuk mencari bukti? Maksudnya apa? Apakah harusnya sebagai seorang suami itu nyari orang lain? Sini. Ngapain? Itu lihat istri saya sedang berzina. Kan gak akan kayak gitu itu. Kata sahabat ini Hilal bin Umayyah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW terus tetap mengulangkan permintaannya. Maka Hilal berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya aku berkata benar, dan Allah pasti menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman had ini. Jadi Rasulullah tetap menuduh dulu, ya, kalau kamu tidak bisa membawakan bukti, membawakan saksi, ingat ya, saksinya berapa? Harus berapa? Ya, laki-laki itu harus 2. Masa harus ngajak-ngajak orang lain gitu? Ya kan enggak etis lah seperti itu, ya. Nah, maka dari situ li'an yang pertama terjadi di dalam Islam adalah apa yang terjadi antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Nah, maka turunlah ayat surat An-Nur ayat 6 sampai 8 tadi. Ya. Nah, jadi li'an itu artinya nanti itu saling melaknat. Ya, karena apa? Kan gak akan mungkin, ya, ada orang yang melihat istrinya berzina terus dia mengajak orang lain gitu untuk membuktikan hal tersebut gitu. Maka di sini Islam kita mempunyai 2 hikmah. Yang satu, Islam itu sangat, ya, menjaga yang namanya keadilan. Ya. Jadi hati-hati, ya, ketika antum itu gampang menuduh orang lain berzina. Karena kalau tidak benar hukumannya harus dihad, dicambuk. Itu, ya, hati-hati. Nah, begitupun juga Islam itu jadi menjaga, hukum Islam itu hikmahnya menjaga antara orang yang tertuduh dengan orang yang menuduhnya. Nggak ada ini di hukum KUHP, nggak akan ada yang kayak gini. Sedetail ini dan benar-benar kita itu mendapatkan hikmah dari keadilan hal tersebut.
Ya. Dan yang hikmah yang kedua adalah syariat Islam itu memberikan solusi. Ketika tadi misalnya ada kondisi yang tidak mungkin untuk membawa saksi, maka di situ ada hukum lain, ya, yang disebut dengan li'an, saling melaknat. Gitu ya, saling melaknat. Nah, kita akan lebih menjelaskan ya. Nah, maka dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan wa idza rama ay qadzafa rajulu jaujatu. Dan apabila ada seorang laki-laki yang menuduh zina terhadap istrinya, ya, bil zina, ya, dengan zina, fa alaihi, hati-hati, maka wajib baginya, atasnya haddul qadzab, yaitu menerima had qadzab. Ya, atau menerima cambukan. Berapa cambukannya? Wasayati annahu samanuna jaldatan, yaitu 8 kali cambukan. Kalau dia menuduh, ya, orang lain berzina, kalau nggak bisa bawa saksi maka akan dicambuk. Illa, kecuali an yukima rajulun qazifun bayinata, ya, bijina makzufati, kecuali lelaki yang menuduh zina tersebut, ya, apa? Mampu mendatangkan saksi atas perbuatan zina wanita yang ia tuduh. Ya. Maka dia akan terbebas dari had tersebut. Atau au yulaina jaujatuhu makzufatan. Atau kalau dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia diperkenankan untuk bersumpah li'an. Ya. Sumpah melaknat. Ya. Nah, dalam sebagian teks dalam kitab-kitab lainnya, li'an ini apakah harus dipersaksikan oleh qadhi, oleh hakim? Nah, biasanya emang harus disaksikan karena nanti itu konsekuensi dari li'an ini adalah talak kubro. Ya. Jadi apa? Nanti itu dia itu akan tidak boleh kembali selama-lamanya. Selama-lamanya kepada istrinya. Itu konsekuensinya. Kalau sudah saling melaknat. Ya, kan kalau kemarin talak bain kubro itu dia masih bisa kembali kan? Ya. Jadi talak bain itu tidak bisa kembali, tapi dia bisa kembali kecuali si istrinya tersebut telah menikah dengan orang lain, telah melewati masa iddah, maka dari situ dia boleh kembali, bercerai ya, udah bercerai kemudian bisa kembali. Nah, tapi kalau dengan li'an ini konsekuensinya berat, selama-lamanya tidak boleh kembali. Gitu ya. Maka dari situ dalam sebagian teks harus dipersaksikan di depan hakim. Man fi hukmihi kal muhakkam. Disebutkan seperti itu. Ya, jadi ada seorang hakim. Ya, biasanya dengan perintah seorang hakim. Sok, kamu nggak ridho? Ya, kamu tahu bahwa dia itu berbohong misalnya, ya sudah, li'an, kamu li'an. Nah, kita akan melihat prakteknya seperti apa. Fayaqulu indal hakim. Nah, apabila dia tadi telah menyebutkan, ya, mau bersaksi di depan hakim, berkata-kata di depan hakim, ya, fil jami'i alal mimbari fil jamaati minan nas, ataupun misalnya dia itu di depan hakim, ya. Kalau zaman dulu kan biasanya peradilan itu memang dekat dengan masjid. Makanya kalau kita itu tradisi di Indonesia, coba lihat ya. Ada alun-alun, ada masjid. Karena alun-alun itu biasanya tempat untuk menghukum orang. Dan biasanya pengadilan itu nggak jauh dari situ. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat ternyata uruf Indonesia itu sangat kental dengan Islam. Gitu ya. Sangat kental dengan Islam. Oleh karena itu, maka tidak mungkin kalau dikatakan bahwa Islam itu ujuk-ujuk ada di Indonesia, tidak mungkin. Bisa sampai ada peradilan, artinya apa? Ada sistem pemerintahan di Indonesia. Makanya kan bentuknya itu sama, ada alun-alun, ada masjidnya, ada tempat peradilannya, seperti itu ya. Itu jejak sejarah saja.
Nah, ya. Kemudian dia tadi berdiri di atas mimbar di hadapan sekelompok orang. Kemudian aqaluhum arba'ah, ya. Kemudian minimal itu ada sekelompok orang, minimal 4 orang. Jadi harus ada arba'atun. Harus ada 4 orang yang bersaksi asyhadu billah. Kemudian dia berkata asyhadu billah. Aku bersaksi. Ini prakteknya ya. Antum boleh catat. Asyhadu billah. Aku bersaksi, ya, demi Allah, ya, annani, bahwa aku sesungguhnya, ya, laminas shodiqin, termasuk orang-orang yang jujur, termasuk pada golongan yang jujur. Fima jamaitu bihi jaujati, ya, atas tuduhan zina yang telah aku tuduhkan terhadap istriku, ya, goibatan, atau misalnya si istrinya tersebut goib, tidak ada di situ misalnya, ataupun juga dia menyebutkan namanya fulan bin fulan, ya, minal jinna, apabila dia tidak berada di situ. Wa in kanat hadiroh, tapi kalau misalnya si suaminya tersebut ada istrinya di situ di depan dia, ya, maka dia bisa memberikan isyarat terhadapnya, ya, biqaulihi jaujati hadihi, dengan mengucapkan isyarat, ini istriku. Jadi misalnya, aku bersaksi demi Allah bahwa sungguhnya aku termasuk golongan yang jujur atas tuduhan zina yang telah aku tuduhkan terhadap istriku ini. Misal seperti itu. Kalau ada istrinya di situ, atau bisa dengan menyebutkan namanya fulan bin fulan, misal seperti itu. Itu ya. Dan bisa misalnya menambahkan, ya, wa in kana hunaka waladun, ya, yanfihi zakaru fil kalimatil fayakul, dan adapun misalnya jika di sana terdapat anak yang ia putus dari nasabnya, mungkin dia telah melihat istrinya berzina, kemudian dia sampai lahir, ya kan, maka dia tidak ridho, ini kayaknya bukan anak saya gitu, misal seperti itu. Ya, maka dia bisa menambahkan kalimatnya, wa inna hadal walada minal jinna wa laisa minni, dan sesungguhnya anak ini hasil dari zina, bukan dari saya. Bisa seperti itu. Kemudian wa yaqulu mulainu hadhil kalimati arba'a maratin, dan lelaki tersebut harus mengucapkannya sebanyak 4 kali berulang, sebagaimana dalam ayat tadi, ya. Nah, dalam ayat An-Nur ayat 6 sampai 8 itu disebutkan dalam ayat ke-6-nya, ya. Mana yang tadi? Nah, ini disebutkan illa anfusahum fasahadatu, maka dia harus bersaksi, ya, ahadihim arba'u sahadatin, ya, di depan 4 orang tadi, ya, di depan 4 orang tadi dengan 4 kali bersumpah, ya, dalam An-Nur ayat 6-nya. Nah, kemudian setelah dia 4 kali bersumpah dengan mengucapkan kata yang tadi diulang-ulang, maka wa yaqulu fil maratin, dan adapun yang kelima khomisah, yang kelima, bada an ya'idhuhul hakim, ya, setelah hakim itu menasihati. Jadi gini, prosesnya ketika meli'an, nanti hakim itu menasihati dulu biasanya. Benar mau li'an, ingat azab Allah itu nyata. Nanti diucapkanlah ayat-ayat tentang azab, ya, hati-hati dengan li'an, ya. Misalnya gini, untuk apa? Kalau misalnya benar, yang mending ngaku saja gitu. Karena hati-hati ini itu bukan main-main perkaranya. Mengundang azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Mengerikan sekali, ya. Nah, biasanya di sini disebutkan oleh si hakim tersebut, muhakkamun bitahwifihi lahu min azab, akan diperingatkanlah tadi azab-azab Allah, siksaan Allah. Min azabillah fil akhirat, yaitu di akhirat. Ya, wa annahu asadun min azabi dunya,
bahwa sesungguhnya azab di akhirat itu lebih pedih, asadu min azabi dunia, daripada azab di dunia. Nah, jadi si hakim biasanya mengingatkan itu dulu, ya, kepada orang yang akan saling meli'an tadi. Nah, maka di kalimat yang kelimanya, di ulangan yang kelimanya, maka dia mengatakan wa ala na'natallah in kuntum minat kazibin, dan saya berhak, ngerikan ya, wa ala la'natallah, dan saya berhak atas laknat Allah in kuntum minal kazibin, jika aku termasuk orang-orang yang berbohong. Ya. Fihi ma jamaitu bi hadihi minal zina, atas tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada istriku ini. Ya, jadi nanti si orang yang melaknatnya itu setelah 4 kali tadi mengucapkan sumpah, di yang kelima dia bersumpah untuk melaknat akan menerima laknat dari Allah. Ini tidak main-main. Ya. Nah, ini bukan sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam gitu. Kan kita kadang-kadang ngelihatnya gitu ya. Sumpah pocong gitu kan. Dibikin dulu pocongnya ya kan. Tapi sumpahnya mirip-mirip kayak gini kan. Mirip-mirip gitu. Padahal yang dipraktekkan di kita adalah li'an. Begitu ya. Bawa-bawa pocong ya, terus bawa-bawa Al-Qur'an gitu ya. Ya Allah. Nah, gitu ya. Itu udah prakteknya dari laki-laki. Sekarang kita lihat konsekuensi li'annya seperti apa. Ya. Maka disebutkan di sini wa yata'allaku bi li'anihi. Ya. Maka talak yang dilakukan oleh suami itu ai jauji wa in lam tulain jaujatu khamsatu ahkam, akan melahirkan 5 konsekuensi hukum. Ahaduha, yang pertama, sukutul hadi. Yang pertama adalah konsekuensinya akan melahirkan 5 hukum. Yang pertama adalah gugurnya had. Tadi kan harusnya si suami tersebut apa? Dicambuk, betul? Kalau tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, tapi karena dia telah bersumpah dengan cara li'an, maka hadnya itu gugur atas dirinya. Ya. Jadi dia tidak jadi dicambuk. Wasani, adapun yang kedua, wujubul haddi alaiha. Hukum had atas istrinya. Hukum had untuk istrinya. Ya. Baik wanita itu muslim atau kafir, ya, setelah ada ucapan li'an. Nah, jadi nanti kalau si suami tersebut sudah meli'an, istrinya enggak mau, jadi nanti itu kan nanti ucapan itu sama, saling melaknat keduanya tersebut di depan hakim. Ya, dengan kalimat yang sama tadi. Nah, misalnya tadi si suaminya udah melakukan li'an di depan hakim, sok ucapin udah. Terus istrinya, dia tidak mau mengucapkan, maka nanti si istrinya akan mendapatkan had, akan mendapatkan cambuk, gitu ya. Itu konsekuensi yang kedua. Wasalisu, adapun konsekuensi yang ketiga, jawalul firasi, maka hilangnya hubungan suami istri. Wa abbaru anhu ghairu musannif, di dalam kitab-kitab lain ya, para penulis kitab biasanya mengatakan bil furqati muabbadati, mengerikan, yaitu adalah perceraian selama-lamanya. Wahiyya hasilatun dhahiran, maka perceraian tersebut hukumnya sah baik secara dhahir wa batinan maupun batin. Ya. Wa in kadzaba mulainun nafsahu, walaupun si laki-laki tersebut mengucapkan sumpah li'an tersebut sesungguhnya dalam keadaan berdusta misalnya, tetap menjadi perceraian selama-lamanya. Itu konsekuensi yang ketiga. Kita masuk ke konsekuensi yang keempat. Warrobi'u, dan adapun konsekuensi yang keempat, nafyu
waladi anil mulain, yaitu adalah memutus hubungan nasab anak dari suami yang melakukan sumpah li'an itu. Tadi misalnya kan saya sebutkan, misalnya udah lahir tuh ada anak, terus si suami tersebut tidak meridhoi anak tersebut. Ya, maka artinya apa? Nasabnya terputus. Nah, amma mulainatun fala yantafi anha nasabul walad. Tapi untuk si istrinya, ya tidak terputus dengan si anak tersebut. Tetap, jadi nanti itu si anak tersebut nasabnya kepada istrinya saja. Wal khamisu, ada pun yang kelima konsekuensinya, ya, tahrimu lil jaujati mulainata alal abadi, yaitu mengharamkan sang istri yang melakukan sumpah li'an untuk selama-lamanya. Ya tadi, ya. Jadi sehingga fala yakhilul lil mulain nikahuha, maka selama-lamanya, ya, orang laki-laki yang melakukan sumpah li'an tidak halal menikahinya lagi. Walawat uha bimil kal yamin, ya. Dan juga tidak halal untuk tadi bersenggama menyetubuhinya lagi. Ya, walaupun tadi dia berstatus milkul yamin, misalnya hukumnya dia itu budak. Ya, istri yang diambil dari budak. Walau kanata ummatan wastaroha. Ya, walaupun dia ada status budak yang sudah dibeli. Ya. Kemudian kita masuk kepada wayaskut al-had anha bi antal ta'ina ai sulain jauja ba'dal tamamin li'ani. Nah, kita akan masuk kepada li'annya sang istri, gitu ya. Tadi kan kita membahas tentang li'annya sang suami. Sekarang kita membahas tentang li'annya istrinya. Nah, maka li'an tersebut juga diucapkan oleh si istri tersebut, ya, terhadap sang suami setelah li'an sang suami sempurna. Ya, setelah tadi 4 kali mengulang, disempurnakan dengan yang kelima, maka dari situ si istri, ya, boleh berhak juga untuk meli'an suaminya tersebut. Ya. Dengan perkataan ashadu billah, aku bersaksi demi Allah, anna fulana, bahwa fulan ini hadalla minal kazibin, termasuk dari orang-orang yang berdusta. Kebalikannya ya tadi kan. Kalau laki-laki tadi mengatakan bahwa innani, bahwa aku sesungguhnya orang-orang yang sodikun, orang-orang yang jujur. Nah, tapi perkataan lian sang istrinya adalah kebalikannya, ya. Bahwa anna fulanan, bahwa si fulan ini suami saya hadalla minal kazibin, termasuk orang-orang yang berdusta. Fima jamani bihi minal jina, ya, atas tuduhan jina yang ia tuduhkan kepadaku. Nah, ini ucapannya, ya. Wa tukarriru mulainata hadal kalama arba'a marot, dan ini diucapkan berulang kali selama 4 kali, sama, ya, dengan kalimat yang berbeda. Dan wa yaqulu fil maroti khamisa, dan adapun tahapan yang kelima, ya, min li'anihi, setelah dari li'an tadi, ya, ba'dal an ya'idhal hakim, setelah hakim itu menasehati, aw muhakkamun bitahwifihi laha min azabillah, telah mengingatkan tentang azab Allah, ya, fil akhirat, di akhirat, wa annahu asadu min azabid dunya, bahwa azab di akhirat itu lebih keras daripada di dunia. Wa ala ghadabullah, dan ingatlah atas murkanya Allah, atas kemarahan Allah. In kana minas shadiqin, ya, jika dia termasuk orang-orang yang jujur, fima jamani bihi minal jina, atas tuduhan jina yang ia tuduhkan padaku. Nah, ini adalah perkataan dari si perempuan tersebut. Wa ala ghadabullah,
bahwa aku berhak mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari Allah. In kana minas shodiqin, jika dia termasuk orang-orang yang jujur. Dianya kepada siapa? Pada suaminya. Minas shodiqin fima jamani bihi minal jina. Ya, atas tuduhan jina yang ia tuduhkan kepadaku. Itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berbicara, orang-orang yang bisu? Maka dia bisa mengucapkan dengan bahasa isyaroh. Ya, baik dengan ditulis misalnya atau dibantu oleh keluarganya di depan hakim tersebut. Ya, dengan lafaz-lafaz atau misalnya isyarat-isyarat yang biasa diketahui oleh si keluarganya tersebut. Begitu. Itu berkenaan dengan masalah li'an. Ya. Jadi li'an intinya adalah saling melaknat atas nama Allah ketika tidak ada titik temu atas tuduhan berzina. Dan konsekuensinya li'an itu selama-lamanya ya farqu abadan, yaitu terpisah selama-lamanya. Tidak boleh bersatu kembali. Baik. Segitu mungkin bisa saya sampaikan ya. Silahkan apabila ada pertanyaan dari kajian kita pada hari ini berkenaan dengan ila, zihar dan juga li'an. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Akhwan ingin bertanya perihal li'an. Li'an kan tadi adanya ketika tidak ada titik temu antara hal tersebut ya Ustaz, kayak berzina gitu, tidak jelas gitu maksudnya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apabila sebelum terjadi li'an itu kan dijelaskan oleh hakim azab dan sebagainya. Lalu misalnya nih yang perempuannya emang yang beneran berzina gitu. Nah, dia di saat itu dia mengaku gitu, gimana Ustaz? Gimana? Di saat itu dia mengaku karena maksudnya tuh azab tuh lebih, azab akhirat tuh lebih pedih daripada azab dunia. Ya. Nah, itu tiba-tiba dia jadi ngaku. Ya. Dan bagaimana itu Ustaz? Maka keputusannya apabila dia berzina dengan yang tidak halal, ya orang sudah menikah berzina, hukumannya seperti apa? Ada yang tahu? Cambuk itu buat orang yang belum menikah. Dirajam sampai mati, dikubur badannya, kemudian apa? Dilempari batu. Batunya bukan batu yang besar. Jadi jangan nanti nyangkanya batu itu segede besar gitu, segini, brak, enggak. Batunya kecil. Kata para ulama, kenapa sih orang berzina itu sampai seperti itu ya? Jadi mati perlahan gitu ya ibaratnya. Karena untuk merasakan betapa pedihnya. Karena apa? Pada saat dia berzina pun dia merasakan kenikmatan yang berasal dari ubun-ubun kepalanya. Maka kebalikannya, ketika dia dihukum, dia akan merasakan bagaimana betapa pedihnya ubun-ubun kepalanya tersebut dilempari batu. Bukan batu yang besar, yang kecil. Sampai dia mati. Matinya apa? Perlahan. Ngerikan ya. Nah, jadi dia nanti terkena hukum rajam. Gitu ya. Berarti kembalikan ke hukum. Ya ini semuanya hukum sebetulnya sama. Cuman Cuman nanti konsekuensinya seperti itu. Begitu ya. Baik, syukur Ustaz. Ada lagi? Oh, monggo di belakang. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya mengenai li'an ini gitu. Kalau kita lihat pada hari ini, apakah hukum ini dilaksanakan gitu?
jikalaupun iya, apakah ini dilaksanakannya di pengadilan agama gitu, nanti bisa saling melaknat seperti ini, dan hakimnya itu siapa gitu. Terus yang tadi yang soal bukti gitu, kalau hari ini buktinya video gitu, apakah itu bisa termasuk bukti dari perbuatan istrinya yang berzina gitu. Jazakallahu khair. Ada lagi silakan kalian. Ada lagi sekalian? Baik. Tadi apakah hukum li'an itu ada untuk pada saat ini? Ya memang ini perlu asasnya asas Islami. Gitu ya. Jadi harus di bawah pengadilan Islam ya. Yang nanti itu karena li'an itu dia punya konsekuensi kan? Konsekuensinya apa? Kalau misalnya tadi ternyata benar dan dia itu berarti harus dirajam, bukan di penjara. Kalau sekarang gimana hukumnya? Nggak di penjara, suka sama suka mah. Nggak di penjara kalau sekarang. Ya. Nah jadi Nah coba ini saya coba cek dulu ya berkenaan dengan hukum Islam, kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana prakteknya? Sebentar. Nah jadi efeknya itu yang terjadi ya, sebenarnya saya sedang buka dulu kompilasi hukum Islamnya. Jadi kita itu di negara kita itu mengadopsi yang namanya kompilasi hukum Islam. Ya. Nah cuman ya tidak sempurna ya karena negara kita memang bukan negara Islam. Benar ya. Saya lagi cek dulu ya. Praktek di negara kita seperti apa. Sebentar ya, saya lagi download dulu kompilasi hukum Islamnya. Nanti setelah beres saya akan sebutkan ya konsekuensinya di negara kita seperti apa. Ya. Jadi kalau memang yang namanya hukum Islam itu memang tidak bisa parsial ya. Jadi nggak bisa kalau negaranya itu sekuler ya nggak akan bisa. Memang harus harus totalitas, harus kafatan, harus sempurna ya. Karena nanti itu punya konsekuensi yang tidak bisa dijangkau akhirnya ketika tadi negara itu sekuler misalnya. Ya, kan kalau kita kan dipisahkan ya, pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Nah, kalau dalam Islam itu sebenarnya tidak ada pemisahan hal tersebut, tidak ada. Satu pengadilan itu, nggak ada pengadilan agama, pengadilan negeri. Nah, kenapa agama dan pengadilan negeri dan agama itu dipisahkan? Ini adalah ide dari sekularisme yang disebut dengan Fasluddin Anil Hayat. Makanya pengadilan agama
ibaratnya gini, pengadilan agama, pengadilan dunia, seperti itu. Ya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi nanti ada ranah agama, tapi kehidupan itu bukan ranah agama. Karena dalam ranah kehidupan itu bukanlah hukum Islam yang berlaku, seperti itu. Nah, makanya pengadilan kita ada 2, begitu. Ngerti ya? Nah, nanti saya sedang download ini aplikasinya seperti apa. Tapi yang jelas minimal dia itu punya dampak perceraian. Ya, perceraiannya sama tadi, yaitu selama-lamanya. Ya, dia tidak boleh untuk bersatu. Farqu abadan, terpisah selama-lamanya. Ya. Cuma nanti konsekuensi lanjutannya seperti apa saya sedang mendownload ya. Tapi pada intinya di situ sama. Samanya adalah kesamaannya nanti hakim itu akan memisahkan kedua orang tersebut selama-lamanya. Gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Mohon maaf. Oh, dengan bukti video. Nah, bagus ini. Perkara fikih kontemporer. Ya. Nah, dalam Islam itu bukti video itu tidak bisa diajukan. Tetap ilatnya itu harus manusia. Harus orang. Harus orang, ya. Walaupun sekarang misalnya bisa dibuktikan dengan video. Ya. Jadi banyak perkara itu yang memang tidak bisa dibuktikan walaupun secara sains itu bisa. Ya, karena ilatnya seperti itu. Misalnya kemarin tentang Ruqyatul Hilal. Ruqyatul Hilal itu objeknya tetap orang harus melihat. Bukan secara saintifiknya. Kalau secara saintifik bisa diprediksi itu. Dan kita bisa melihat langsung gitu. Tapi kan objeknya tetap orang ya. Karena kalau kita misalnya mau secara sains itu kita bisa lihat. Naik aja pakai kapal ke atas. Kelihatan tuh hilal udah pasti itu. Ya kan? Tapi kan objeknya enggak seperti itu. Tetap objeknya adalah manusia. Harus melihat langsung. Nah begitu pun juga dengan hal ini. Ya. Jadi sama-sama harus melihat langsung. Begitu ya. Makanya di sini diberikanlah solusi yaitu li'an. Mungkin sebagian orang menganggap remeh hukum li'an ini, biarin aja Dari dunia nggak akan dapat apa-apa. Betul, tapi kan tadi diingatkan. Yang jadi bahaya itu bukan di dunia sebetulnya, tapi di akhirat. Begitu ya. Jadi jawabannya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang ada lagi? Ada? Udah? Baik itu ya. Jadi ini adalah sambungan dari bab tolak ya. Kita bisa simpulkan ila, zihar dan li'an itu adalah rata-rata efeknya dari seorang laki-laki, betul. Dan semua keputusan tersebut ya, fa'ilnya, pelakunya yang bisa mengucapkan hal tersebut pertamanya harus laki. Gitu ya. Nah sebetulnya nanti li'an itu konsekuensinya juga bisa penolakan nasab ya tadi anak. Itu bisa luar biasa ya. Hanya dengan sumpah laknat ya itu bisa bisa diputuskan. Walaupun tadi secara sains misalnya dibuktikan kan sekarang bisa canggih kan. Dengan DNA dan RNA gitu. Bisa kedetek gitu. Ini emang beneran anaknya siapa gitu kan bisa. Tapi fikih itu enggak kayak gitu, hukum syariat Islam enggak seperti itu. Ya. Jadi harus ada tetap kaidah tasyri'nya, syariatnya, dan juga nanti sains itu hanyalah untuk memperkuat. Begitu ya. Itu mungkin ya. Insya Allah paham ya. Oh masih ada, silakan.
Sama, bisa. Ya nanti jadi gini, li'an itu bisa saling menuduh intinya gitu. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Begitu. Ya. Nah, nanti misalnya kalau tadi kebalikannya si perempuan ya yang menuduh ininya, nanti bisa konsekuensi lain, yaitu adalah misalnya tentang masalah hulu. Nah, hulu juga kan sama, itu adalah meminta perceraian. Nah, nanti di situ mungkin bisa haknya si perempuan tersebut diadopsi oleh si hakimnya. Nanti si hakim tersebut bisa menentukan, karena konsekuensinya memang berbeda antara li'an dengan hulu. Kalau hulu itu nanti itu dia masih bisa balik kan, ya, karena baru tertalak bain sugro, bukan kubro, sugro. Nah, nanti bisa dua cara, bisa lewat hulu ataupun juga dengan li'an. Begitu ya. Afwan, berarti kalau yang tadi ngaku gitu, sudah ngaku dan dihukumi dengan dilempar dengan batu ya dirajam, di situ selesai Ustaz dari hukumannya dan diampuni gitu. Jadi azab. Iya. Ya. Nah, jadi gini, hukum Islam itu ya, kalau kita lihat hikmahnya, antum di sini kalau hikmah diterapkannya hukum Islam. Jadi hukum Islam itu bukan hanya sebagai efek jera, tapi juga sebagai penghapus dosa. Misalnya gini, tadi ada orang yang dihukum rajam sampai meninggal karena berzina. Apakah nanti oleh Allah itu diazab kembali? Enggak. Jadi dia telah selesai dosanya, beres. Nah, itu hikmah dari hukum Islam. Hadisnya ada. Jadi dulu itu ada sahabat, namanya saya lupa lagi ya, laki-laki gitu. Dia itu mengaku berzina kepada Rasulullah SAW. Ya. Sampai dia itu mengucapkan 4 kali depan Rasulullah. Tapi Rasulullah itu selalu menolak. Ya, kata Rasulullah, udah sana pulang. Mungkin kamu belum yang pertama itu kata Rasulullah, mungkin kamu belum benar-benar berzina, baru menciumnya. Tobat gitu ibarat. Balik lagi, enggak ya Rasulullah, saya benar-benar telah memasukkan kelamin saya setelah melakukan persetubuhan. Kata Rasulullah sampai bilang gini, wahai sahabat, coba cek tuh mulutnya, mungkin dia mabuk gitu. Karena ada orang aku berzina. Karena kan udah tahu konsekuensinya apa zina pada situ, harus dirajam dong. Sampai dicek oleh para sahabat, enggak ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Ya, sampai dia kembali kepada Rasul sampai 4 kali. Maka di situ dia mengakui depan Rasulullah, ya sudah kalau begitu. Ya. Dari situ Rasulullah akhirnya menghukum rajam orang tersebut. Dan ketika sudah meninggal, para sahabat itu terjadi perdebatan, ngagosip. Iya kira-kira jelema ieu asup neraka atau masuk surga. Gitu. Berdebat itu sampai 2 atau 3 hari ya dalam hadisnya itu. Ngobrolkeun. Ada yang orang, oh ini mah pasti masuk neraka. Ya, yang ini ada ngomong, oh ini masuk surga. Nah, sampai 3 hari Rasulullah akhirnya diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, udah diam. Gak usah berdebat lagi. Terus bagaimana Rasulullah, bagaimana keadaan dia? Nah, maka Rasulullah menjelaskan, andaikan dia mau,
kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya sahabat ini tuh sekarang taubatnya telah diterima. Maka andaikan dia mau, dia bisa memberikan syafaat 70 orang penduduk Madinah. Hebat gak? Udah dihukum, berzina, tapi bisa mensyafaati orang. Tuh hikmahnya hukum Islam. Jadi ikhlas menerima hukuman tersebut. Ada orang yang mencuri, dipotong tangannya. Holas, sudah beres di dunia, gak akan dituntut di akhirat. Sakitnya memang di dunia, tapi di akhirat bebas. Dan hikmah lainnya dari hadis tersebut, antum semua di sini, ya, yang sebelumnya pernah bermaksiat, berdosa, pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak pantas dengan syariat Islam, maka dari situ kenapa Rasulullah itu sampai 4 kali menyuruh dia itu kembali. Artinya apa? Kalau ada aib, ada dosa yang Allah sudah tutupi, cukup antum dengan bertaubat. Jangan mengumbar, jangan membicarakan, jangan seneng gitu. Naik ngomong ke sahabat, ke teman, Bal, tahu nggak dulu? Wah, dulu saya tuh playboy. Udah 10 orang wanita misalnya. Nggak kayak gitu. Jadi pengalaman buruk itu, aib itu kalau sudah Allah tutup, ya sudah tutup aja. Lanjutkan dengan bertaubat. Jangan diumbar. Karena dari itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk bertaubat artinya. Makanya Rasul sampai menyuruh dia kembali udah tobat aja. Ya. Nah, begitu juga kalau misalnya punten-punten kita dulu pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Pernah berzinahkah? Ya sudah, jangan sampai sekarang, ya hakim, saya dulu pernah berzina nih, minta dihukum, enggak usah kayak gitu. Ya, selagi itu masih ditutupi oleh Allah, sudah cukup dengan bertaubat. Nah, tapi taubatnya bukan taubat sambal. Lada pada saat itu, taubat pada saat itu, besoknya minta lagi, bahkan nambah lagi kan, enggak kayak gitu. Nah, tapi taubatnya sebenarnya taubat menyesal, kemudian bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kembali. Plus dengan amal soleh. Sehingga dia benar-benar terpaksa tersudutkan. Ya, dengan amal-amal tersebut. Ya, itu sebagai pembuktian taubat kita. Begitu ya. Nah, jadi insya Allah sudah diampuni. Asalkan ikhlas saja menerima hukuman tersebut. Itu adalah hikmah dari penerapan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oh, ada, silakan. Cek. Mungkin ini temanya agak di luar lian ini Tad. Jadi bagaimana kalau misalkan ada orang yang memfitnah gitu ya, berarti memfitnah seseorang berzina gitu. Nah itu nanti di depan hakim itu seperti apa gitu Tad. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan saksi untuk yang berzina itu berapa orang Tad? Nah ya itu, kalau misalkan kurang dari itu jadinya gimana Tad? Udah itu aja 2 pertanyaan. Syukron. Ya, jadi tadi yang pertama, bagaimana ketika ada orang yang menuduh tapi tidak tidak mendatangkan saksi, betul? Nah, maka tadi dijelaskan ya dalam konsekuensi dari li'an. Ya. Mana ini? Nah. Mana? Nah, maka orang tersebut apabila tidak dapat mendatangkan saksi, maka dia akan kena had, yaitu 8 kali cambukan. Apabila dia tidak bisa mendatangkan saksi, gitu ya. Terus yang kedua, nah maka dari situ Islam itu tadi memberikan solusi.
apabila tidak sampai kepada saksi yang diwajibkan, ya, yaitu 2 orang, sebagaimana tadi asbabul wurudnya, ya, surat An-Nur ayat 6 sampai 8, maka dari situ kita diperbolehkan menjalani proses li'an ini. Nah, jadi harus dengan li'an itu. Ya, kalau dalam masalah suami istri. Tapi kalau dalam masalah lainnya, ya sudah, mau gimana lagi, nggak bisa. Karena kalau antum tidak mendatangkan saksi, nanti maka akan balikan di had, akan dicambuk malahan antum. Nah, gitu. Nah, makanya tadi ketika tadi adanya maksiat yang tadi tidak bisa, yang tidak terbukti di depan umum, maka berarti itu kesempatan kita untuk bertaubat. Gitu ya. Begitu. Tapi hati-hati, kalau sudah kena hukum Islam itu ya tegas, nggak ada tawar-menawar. Begitu ya. Walaupun nanti ada syarat dan ketentuan. Ya, ketika misalnya orang dipotong tangan, apakah misalnya orang tersebut mencuri pulpen, apakah langsung dipotong tangan? Enggak. Ada syarat dan ketentuan, ada takarannya, begitu ya. Bahkan nanti bisa dibalikin kalau misalnya ada orang dipotong, misalnya dia mencuri. Kenapa kau mencuri? Karena saya lapar. Itu yang dihukum bukan si pencurinya. Yang dihukum adalah Amirul Mukmininya. Iya itu. Dibalikin, nanti dicari siapa nih gubernurnya, siapa menterinya. Iya. Islam itu seperti itu, saking adilnya. Begitu ya. Jadi Islam itu, fungsi hukum Islam adalah selain selain tadi memberikan hukuman, tapi juga mempunyai hikmah untuk mencegah. Itu. Ya. Makanya fil qisosi al haya. Dalam kisos itu ada haya, ada kehidupan. Nah, gitu. Hikmahnya jadi apa? Ada fungsi pencegahan. Ketika orang itu tidak berani untuk melakukan pembunuhan, penganiayaan, artinya apa? Kehidupan akan berjalan normal, akan berjalan panjang. Gitu. Kalau alam Islam. Ya, paham ya? Baik, sudah malam ya. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi saya mengingatkan, kenapa dalam bermajelis kita beristighfar? Karena sesungguhnya, ya, kita itu sebetulnya sudah diistighfari dari seluruh makhluknya Allah. Bahkan para malaikat pun mengistighfari kita. Ya. Itulah sebuah keutamaan majelis ilmu. Jadi antum tidak beristighfar, tapi makhluk di luar sana mengistighfari antum. Mungkin saja kalau antum beristighfar itu belum qabul, masih terlalu banyak dosa. Tapi kalau makhluk Allah yang lainnya, makhluk yang mulia, terhindar dari dosa. Ya, maka itu kita genapkan dengan kita beristighfar masing-masing. Dan kita tutup dengan wafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.